Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta hisab dan ru'yah, kita bersama kembali dalam tutorial Falak Rohani. Kali ini kita akan membahas sebuah judul yang saya beri nama Kocokan Nasib, Ikhtiar Menengok Sebuah Peristiwa yang Akan Datang. Judul aslinya di dalam kitab itu sesungguhnya adalah Qur'atul Romal. Jadi ini judul aslinya, Qur'atul Romal. Qur'ah itu kocokan atau undian. Romal itu makna aslinya adalah pasir. Jadi agak sulit kita mengartikan secara tekstual ya. Qur'atul Romal itu undian pasir. Jadi kita sebut saja Qur'ah Ar-Romal atau Qur'atul Romal. Qur'atul Romal ini wahia, dan adapun Qur'atul Romal minal mujarobat, ini termasuk dari mujarobat, sesuatu yang sudah berulang kali diuji dan berhasil. Alatih tabaroha ulama urromal fawajaduha waqiatan sohihatan kamahiyya, yang telah diinformasikan oleh para ulama romal, kemudian mereka mendapati Qur'ah romal ini benar terjadi sebagaimana adanya. Ini diambil dalam kitab Kasful Maktum karya Abdullah bin Muhammad bin Abbas Az-Zahid, halaman 318 sampai 353. 9 pertanyaan yang kita coba ikhtiarkan untuk mencari jawabannya. Ini daftar pertanyaannya. Hajat tercapai atau tidak, urusan selesai atau tidak, aktivitas lebih bagus di siang atau malam hari, hasil perdagangan atau jualan ini seperti apa, keadaan orang hilang ini seperti apa keadaannya, kembali atau tidakkah orang hilang, yang ketujuh barang yang dicuri dapat kembali atau tidak, yang kedelapan hasil pernikahan, kemudian yang 9 dapat memiliki keturunan atau tidak. 9 pertanyaan ini yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kita pada kali ini untuk mencari jawaban atas 9 pertanyaan ini. Bagaimana caranya untuk mengamalkan Qur'ah Romal ini? Tata cara pengamalannya, yang pertama, buat 16 potongan kertas kecil. Jadi Anda ambil kertas gitu ya. Anda ambil kertas, terus kemudian Anda potong nih kertas ini kecil-kecil. Ya, kecilnya ini seukuran bisa cukup untuk ini yang kedua. Tuliskan di setiap potongan lembarnya mulai angka 1 sampai 16, lalu lipat atau gulung. Jadi Anda bikin potongan kertas kecil-kecil seperti Anda bikin kertas untuk arisan gitu ya. Jadi Anda potong, kemudian bikin 16 potongan, lalu setiap satu potongan Anda tuliskan angka 1. Jadi satu potongan misalnya ini, kemudian Anda tulis angka 1 sampai angka 16. Jadi ini 1, Anda lipat 1, Anda lipat, Anda gulung atau boleh Anda lipat gitu ya, atau gulung. Kemudian Anda tulis lagi angka 2 di lipatan yang selanjutnya sampai 16 lembar. Jadi 16 ini ya, 16 gulungan kertas. Jadi seperti Anda bikin arisan lah gitu ya. Seperti Anda bikin kocokan arisan, bikin yang serapi mungkin. Kemudian kalau sudah bikin 16 potongan lembar, setiap potongannya Anda tulis angka 1, angka 2 sampai angka 16. Lalu kemudian yang ketiga, campurkan dan kocok potongan lembaran potongan tersebut tanpa terlihat atau tertanda angka yang tertulis di dalamnya. Jadi setelah Anda lipat atau gulung, campurkan, kemudian Anda kocok-kocok gitu ya, Anda campur atau Anda kocok. Silakan taruh di gelas boleh, atau di mangkok juga boleh, terserah saja wadahnya apa gitu ya. Kemudian tanpa ada tanda, jadi jangan sampai ini ada tandanya, oh ini angka 1 nih, oh ini angka 2 nih, tidak. Pokoknya jangan sampai ada tanda terlihat angka di dalam potongan ini. Kemudian keempat, setelah Anda sudah bikin semua itu peralatannya, lalu sampaikan dalam hati satu niat atau pertanyaan yang ditujunya. Daftar pertanyaan akan disampaikan pada halaman berikut. Jadi ini daftar pertanyaannya. Jadi ini mau yang mana nih? Anda mau nanya apa dari 9 pertanyaan ini? Pertanyaan soal apa gitu ya.
Kemudian setelah Anda jatuhkan niat, Anda sudah melakukan niat di dalam hati, kemudian baca ayat-ayat zikir dan sholawat yang tertulis di dalam halaman berikut. Jadi nanti di bawah akan ada tulisan ayat zikir dan sholawat apa yang perlu dibaca. Keenam, setelah selesai membaca seluruh ayat zikir dan sholawat tersebut, pilih satu di antara 16 potongan kertas, kemudian buka. Angka yang tertulis di dalam kertas itu adalah jawaban atas apa yang diniatkan atau dipertanyakannya. Jadi setelah Anda baca ayat zikir sholawat yang nanti akan saya sampaikan setelah ini, kemudian setelah itu Anda ambil satu kertas dari tumpukan 16 potongan tadi itu, kemudian Anda ambil, lalu Anda lihat, Anda buka nomor berapa di dalamnya. Misalkan nomor 1, maka lihat nanti hasilnya nomor 1 apa. Kalau nomor 2, hasilnya apa nomor 2, begitu selanjutnya. Apa yang Anda lihat di dalam kertas ini. Kemudian ini ayat zikir dan salawat yang dibaca, silakan Anda screenshot saja ini. Ayat zikir dan salawat yang dibaca, yang pertama salawat Nabi, terserah mau pakai lafaz selawat apa saja. Kemudian surah Al-Fatihah baca 1 kali, lalu kemudian baca ayat 65 surah An-Naml, ini ayatnya. Kemudian ayat 59 surah Al-An'am, ini ayatnya. Kemudian ayat 22 sampai 24 surah Al-Hasr, ini ayatnya. Kemudian ayat 82 surah Yasin, ini ayatnya. Kemudian ayat 72 surah Al-Baqarah, ini ayatnya. Lalu membaca ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi bismillahi tawakkaltu ala Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini yang dibaca gitu ya. Nah ini jadi setelah Anda baca ayat-ayat tadi ini, kemudian Anda ambil tadi satu potongan. Silakan Anda screenshot saja ini untuk memudahkan nanti Anda pengamalan. Syarat pengamalan yang pertama, dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Jadi harus punya wudhu, tidak boleh dalam keadaan hadas kecil atau besar. Yang kedua, menghadap arah kiblat. Jadi Anda bacanya dan mengambil kertasnya itu sambil menghadap kiblat. Kemudian konsentrasi mulai dari niat hingga selesai. Keempat, tidak boleh mengulang satu pertanyaan atau niat. Jadi misalkan tadi niat urusan ini selesai atau tidak, kemudian sudah diamalkan lalu keluar hasilnya, setelah itu Anda ulang lagi pertanyaan yang sama, itu tidak boleh gitu ya. Kemudian yang kelima, potongan-potongan kertas diletakkan di wadah yang suci. Jadi tadi Anda sudah membuat 16 potongan kertas, yang tiap-tiap kertas Anda tuliskan angka 1 sampai angka 16, itu ditaruh di tempat yang suci, ya gelas atau mangkok gitu ya. Kemudian yang keenam, jangan mengamalkannya pada tanggal-tanggal berikut ini dalam kalender Hijriah. Jadi tanggal 3 jangan, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24, tanggal 25. Ini tanggal-tanggal dalam kalender Hijriah yang tidak boleh digunakan mengamalkan ini. Jadi Anda lihat dulu tanggal berapa saat Anda pengen mengamalkan ini. Kalau ada di tanggal-tanggal ini, berarti tunda dulu sampai tanggal berikutnya. Nah inilah syarat-syarat pengamalannya. Kemudian, nah kita lanjut kepada 9 pertanyaan yang di atas. Ini yang pertama tadi, hajat tercapai atau tidak. Bacaan niatnya, jadi tadi Anda tuh niat dalam hati. Kalau untuk hajat tercapai atau tidak, maka bacaan niatnya begini. Ya Allah, mohon petunjukmu. Apakah hajat saya, kalau buat kita pribadi, atau buat orang, hajat siapa nih? Fulan. Kalau memang kita untuk orang lain, berupa apa nih hajatnya? Tercapai atau tidak? Nah itu cara niatnya. Setelah itu kan Anda baca beberapa ayat dan zikir tadi, setelah itu ambil. Nah setelah Anda ambil, misalkan setelah Anda baca zikir ayat tersebut, kemudian Anda ambil satu kertas, lalu Anda lihat misalnya hasilnya angka 2, maka Anda lihat di sini. Angka 2 itu tercapai setelah melalui kesulitan dan susah payah. Misalkan Anda melihat di dalam kertas ini keluar angka 12 misalnya, maka Anda lihat angka 12 di sini. Angka 12 tercapai setelah masa putus asa dan kebingungan. Begitu selanjutnya. Jadi Anda screenshot saja ini. Jadi kalau nanti Anda hajat tercapai atau tidak, ini hasilnya. Ini hasilnya dan ini niatnya. Gitu ya. Kedua,
urusan selesai atau tidak. Sama seperti tadi, baca niatnya. Nah ini niatnya, ya Allah mohon petunjukmu apakah urusan saya atau urusan si fulan berupa apa nih urusannya, selesai atau tidak. Lalu kemudian Anda baca zikir ayat selawat, kemudian setelah selesai Anda ambil, lihat misalnya. Ketika Anda lihat misalnya di kertas hasilnya keluar angka 16, maka Anda lihat di sini 16 ini hasilnya adalah urusan. Berarti insya Allah urusan yang tadi diniatkan ini akan selesai. Karena 16 di sini hasilnya urusan selesai. Nah ini Anda screenshot juga. Begitupun di pertanyaan yang ketiga tentang aktivitas lebih bagus di siang atau malam hari. Ini pertanyaan cocok untuk orang yang ingin bepergian atau sedang mempunyai pekerjaan atau proyek. Kita pengen pergi, ini pergi kita ini lebih bagus siang atau malam, atau kita punya pekerjaan atau proyek, ini kita mulainya siang atau malam ini. Nah maka ini niatnya, ya Allah mohon petunjukmu apakah aktivitas atau pengerjaan saya ini atau aktivitas atau pengerjaan si fulan berupa apa, lebih bagus di siang hari atau malam hari. Kalau misalkan Anda ambil setelah itu hasilnya adalah 15 misalnya, Anda lihat nih 15 lebih bagus di siang hari. Begitu seterusnya. Ini yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, hasil perdagangan atau jualan. Ini niatnya, ya Allah mohon petunjukmu apakah dagangan saya atau dagangan si siapa nih fulan berupa apa dagangannya, berupa dagangan tanah atau handphone atau apa ya, sembako, untung atau rugi. Maka kemudian Anda lakukan tadi itu syarat-syarat di atas. Kemudian ketika Anda ambil hasilnya adalah 5 misalnya, 5, Anda lihat hasilnya 5 di sini apa? Untung dan penuh rezeki. Berarti dagangannya insya Allah penuh keuntungan dan penuh rezeki. Terus ini yang kelima, pertanyaan kelima tentang keadaan orang hilang. Maka niatnya seperti ini, ya Allah mohon petunjukmu bagaimana keadaan si siapa yang hilang ini. Misalnya si fulan yang hilang sejak kapan, gitu ya, yang hilang sejak kapan, itu seperti apa keadaannya. Mohon bagaimana keadaan si fulan yang hilang sejak apa. Kemudian setelah itu ini hasilnya. Misalnya Anda lihat hasilnya 9, oh berarti hasilnya adalah dalam keadaan meninggal. Jadi kemungkinan si fulan yang Anda tadi tanyakan ini itu dalam keadaan sudah meninggal. Begitu selanjutnya. Ini screenshot lagi ya. Kemudian yang keenam, kembali atau tidak orang yang hilang. Jadi ketika ada orang hilang, kemudian kita pengen tahu seperti apa dia kembali atau tidak, ini bacaan niatnya. Ya Allah, mohon petunjukmu bagaimana keadaan si siapa fulan yang hilang sejak kapan, apakah ia kembali atau tidak. Ya. Kemudian ini hasilnya. Sama seperti metode yang sebelumnya. Yang ketujuh, pertanyaan tentang barang yang dicuri dapat kembali atau tidak. Ini bacaan niatnya. Ya Allah mohon petunjukmu apakah barang saya, kalau memang barang kita yang dicurian, atau barang si fulan, barang siapa nih yang kita akan tanyakan, yang dicuri berupa apa? Berupa apa barangnya? Handphone kah, mobil kah, motor kah? Akan kembali atau tidak? Lalu Anda lakukan syarat-syarat yang tadi itu, lalu kemudian Anda lihat hasilnya. Ketika Anda lihat di kertas, misalnya Anda lihat hasilnya adalah 8, keluar angka 8, maka inilah jawabannya ke-8. Akan kembali dalam keadaan berkurang. Kemudian ini pertanyaan nomor 8 tentang hasil pernikahan. Hasil pernikahan ya. Ini bacaan niatnya. Ya Allah mohon petunjukmu bagaimanakah keadaan pernikahan antara siapa dengan siapa. Dengan pribadi boleh atau orang lain juga boleh. Gitu ya. Nah ini Anda screenshot. Nah ini hasilnya. Misalkan hasilnya adalah 16. Misalnya hasilnya 16. Maka kita lihat nih yang 16. 16 itu adalah putus nyambung, putus nyambung. Putus nyambung, putus nyambung. Terakhir, ini pertanyaan tentang dapat memiliki keturunan atau tidak. Ini pertanyaan yang ke-9 yang terakhir. Bacaan niatnya adalah ini, ya Allah mohon petunjukmu apakah pernikahan saya atau pernikahan siapa dengan siapa dapat memiliki keturunan atau tidak. Anda lakukan syarat-syarat yang di atas tadi itu, lalu kemudian Anda lihat apa hasilnya. Kalau memang hasilnya 7 misalnya, maka Anda lihat di sini 7 itu adalah dikhawatirkan mengalami kemadulan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ini adalah kocokan nasib. Saya menyebutnya kocokan nasib, tapi judul aslinya adalah
Qur'atul Romal. Qur'atul Romal untuk mengetahui jawaban atas 9 pertanyaan. 9 pertanyaan. Ini yang ada hanya 9 pertanyaan yang saya berikan di sini ya. 9 pertanyaan ini, kalau Anda punya pertanyaan di antara 9 ini, silakan Anda lakukan cara-cara ini, cara-cara yang tadi sudah disampaikan. Ini tata cara pengamalannya, Anda perhatikan betul ini tata cara pengamalannya seperti ini. Kemudian ini ayat zikir dan salawat yang dibaca. Jadi Anda harus baca dulu ini semua sebelum Anda mengambil satu potongan kertas yang sudah Anda bikin tadi. Kemudian ini syarat pengamalannya, Anda perhatikan nih syarat pengamalannya. Kemudian ini adalah uraian dari 9 pertanyaan tadi. Berikut hasil-hasilnya. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa dipahami bersama. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.